Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid. Kita masih di bab yang pertama, bab yang menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu telah kita bahas 3 dalil. Kita masuk dalil yang keempat dari bab yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini terkandung pelajaran penting, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan dalam ayat ini, wa'budullaha, dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan melarang kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ayat yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita, tauhid itu mesti memiliki 2 sisi, yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Inilah 2 sisi tauhid. Walaupun kita beribadah kepada Allah, tapi kita masih menyembah kepada selain Allah, maka hakikatnya kita belum beribadah kepada Allah. Karena kita belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang Allah inginkan adalah ibadah yang dimurnikan hanya untuknya. Oleh karena itu dalam ayat ini, setelah perintah ibadah disusul dengan larangan berbuat syirik. Bahkan Allah juga telah menetapkan tidak akan diterima amal ibadah seseorang yang masih berbuat dosa syirik. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Mengapa setelah perintah beribadah disusul dengan larangan syirik? Karena ibadah tidak akan diterima oleh Allah dari orang yang berbuat dosa syirik. Oleh karena itu, setelah perintah ibadah disusul dengan larangan berbuat syirik. Wa'budullaha, dan beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan di ayat yang lain Allah juga menegaskan di surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu berbuat syirik terhapuslah amalanmu.
Surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Jadi jamaah sekalian, jangankan amalan yang baru mau dikerjakan, amalan yang sudah kita kerjakan berpuluh-puluh tahun yang lama, kalau kita berbuat syirik, maka amalan itu terhapus. Amalan itu terhapus. Jadi tauhid itu merupakan pondasi amalan. Inilah rahasianya mengapa para nabi dan rasul selalu memulai dakwahnya dengan tauhid dan selalu memprioritaskan tauhid. Karena tauhid itu merupakan syarat sahnya amalan kita. Makanya kalau kita baca buku-buku fikih apapun tentang sholat, puasa, zakat, haji, tatkala para ulama menulis tentang syarat-syarat sholat atau puasa, zakat dan haji, nomor satu adalah Islam. Nomor satu adalah Islam. Dan seseorang itu menjadi seorang muslim, syarat utamanya dia beriman kepada syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat Muhammadur Rasulullah. Berarti dia orang yang mentauhidkan Allah dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab Allah tidak menerima amalan-amalan dari orang yang bukan muslim. Dan orang yang bukan muslim itu disebut musyrik atau kafir. Musyrik orang yang menyembah kepada selain Allah, kafir orang yang tidak mengikuti agama Allah, agama Islam. Jadi ini sangat berbahaya sekali, dosa yang paling besar, dosa yang menghalangi diterimanya amalan, bahkan menghapuskan amalan-amalan yang sudah dikerjakan oleh setiap hamba. Kita masuk dalil yang berikutnya jemaah sekalian. Dalil yang kelima dari bab yang pertama. Penulis rahimahullah menyebutkan 3 ayat Surat Al-An'am 151 sampai 153. Dan 3 ayat ini berbicara tentang 10 wasiat Allah. 10 wasiat Allah. Dimulai dengan perintah Allah, kul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kamu atas kamu. Inilah jemaah sekalian awal ayat. Perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia mendengarkan tentang 10 keputusan. Tapi sebelum dirinci 10 keputusan ini, diingatkan terlebih dahulu bahwa ini keputusan Rabb kamu. Maka jemaah sekalian, ini mengandung makna keputusan ini tidak dapat diganggu gugat. Hamba tidak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Kenapa? Karena yang memutuskan adalah Rabb. Siapa itu Rabb? Pencipta seluruh makhluk, penguasa seluruh makhluk, dan pengatur seluruh makhluk. Ini 3 sifat dasar Allah sebagai Rabb, pencipta, penguasa, dan pengatur segala sesuatu. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, Allah yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Allah yang menciptakan rezeki, begitu pula segala kemanfaatan.
begitu pula semua kemudaratan yang menimpa kita. Allah yang menciptakannya, yang menguasainya, yang mengaturnya. Dan kita sebagai hamba selalu butuh kepadanya, karena dia adalah Rabb yang menciptakan, menguasai dan mengatur segala sesuatu. Mengatur hidup kita, mengatur rezeki kita, mengatur kemanfaatan dan kemudaratan untuk kita. Maka kita adalah hamba yang selalu butuh kepadanya. Dan di antara nama Allah juga As-Samad. Allahus Samad. As-Samad itu maknanya Dia yang hamba selalu butuh kepadanya. As-Samad itu maknanya kita selalu membutuhkannya. Maka jemaah sekalian, kalau begitu, ketika Allah telah menetapkan sesuatu, kita tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Oleh karena itu, sifat orang-orang beriman tatkala dipanggil untuk menaati Allah dan Rasulnya, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Tapi kalau orang tidak beriman, kami dengar dan kami pikir-pikir dulu. Kami dengar dan kami lihat tradisi nenek moyang kita dulu. Kami dengar dan kami lihat lingkungan kita, masyarakat kita, negara kita. Kalau mereka setuju, kita amalkan. Kalau tidak, ya tidak. Itu sifat orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, dia tunduk dan patuh terhadap semua yang Allah tetapkan. Dan Allah tegaskan juga, makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman apabila Allah telah menetapkan keputusan dalam urusan mereka, lalu mereka mencari yang lainnya, mereka tinggalkan apa yang Allah putuskan. Mari kita lihat jamaah sekalian 10 wasiat Allah yang terdapat dalam 3 ayat Al-An'am 151 sampai 153. Wasiat yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian wasiat yang pertama, yaitu larangan berbuat syirik. Larangan berbuat syirik berarti mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah. Karena tauhid lawannya adalah syirik. Seorang yang mentauhidkan Allah berarti bukan orang yang berbuat syirik. Orang yang tidak berbuat syirik, itulah orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ayat ini memberi pelajaran kepada kita, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik adalah kewajiban setiap hamba, dan itu merupakan kewajiban terbesar. Bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban terbesar. Kenapa? Karena dari 10 perintah, 10 wasiat yang ada dalam 3 ayat ini, perintah mentauhidkan Allah dan larangan berbuat syirik disebutkan nomor 1, disebutkan pada peringkat yang pertama. Karena itulah kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Dan jemaah sekalian, apabila ini ketetapan Allah, kalau begitu hamba tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Hamba tidak boleh mengatakan hak asasi saya mau menuhankan siapapun, tidak boleh. Hamba tidak punya hak di situ. Dia cuma punya kewajiban. Yang berhak dia tuhankan hanya Allah. Sebagaimana hamba tidak boleh mengatakan hak asasi saya mau beragama dengan agama apapun. Hamba tidak punya hak di situ. Hamba hanya punya kewajiban, yaitu mengikuti agama yang Allah tetapkan, al-Islam. Makanya Allah tegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang yang merugi. Oleh karena itu, orang yang menyembah kepada selain Allah atau mengikuti selain agama Islam disebut oleh Allah sebagai orang musyrik dan kafir. Kalau itu haknya, tentu dia nggak salah dong. Kalau haknya untuk menyembah selain Allah, kalau haknya untuk beragama selain Islam, tentu dia nggak salah. Ternyata dalam Islam, dia pelaku kesalahan terbesar yang disebut musyrikun kafirun. Orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah atau menduakan Allah, dan orang yang kafir yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga memberi pelajaran larangan syirik berlaku umum. Perhatikanlah jamaah sekalian, Allah mengatakan alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Sesuatu apapun, artinya ini berlaku umum. Apapun itu, siapapun itu selain Allah tidak boleh dipersekutukan dengan Allah. Makanya jemaah sekalian, tidak ada bedanya orang yang menyembah setan, batu-batuan, berhala-berhala, pepohonan, dan orang yang menyembah seorang nabi. Nggak ada bedanya. Sama-sama musyrik. Sama-sama musyrik. Ataupun menyembah malaikat, ataupun menyembah para wali, tidak ada bedanya. Oleh karena itu dalam Islam, orang yang menyembah Nabi Isa alaihi salam dihukumi sebagai orang-orang kafir. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Isa putra Maryam. Padahal yang mereka sembah seorang nabi yang mulia. Dan para nabi itu sepakat, seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah, adalah manusia-manusia yang paling mulia. Hanya sebagian orang-orang tarekat sufi, tasawuf, yang mengatakan wali-wali bisa menjadi lebih mulia daripada nabi. Itu ajaran sesat. Kalau ulama ahli sunnati wal jamaah, baik ulama dari kalangan 4 madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, maupun yang lainnya, semuanya sepakat para nabi dan rasul adalah makhluk Allah yang paling mulia. Mereka juga sepakat di antara para nabi dan rasul yang paling mulia nomor 1 adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama juga sepakat nomor 2-nya Nabi Ibrahim. Lalu ulama berbeda pendapat, siapa nomor 3 antara Musa, Isa, dan Nuh. Namun yang paling penting, ulama sepakat seluruh nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia. Di surat Al-An'am Allah mengatakan, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap mereka, para nabi dan rasul itu, kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Makanya kalau ada yang mengatakan, jemaah sekalian, ada pahlawan bangsa kita yang lebih mulia, lebih berjasa, lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW, maka ini termasuk kekufuran. Termasuk kekufuran. Dan ini juga disepakati ulama, termasuk kekufuran kalau kita mengatakan ada makhluk lebih mulia daripada Nabi dan Rasul. Iya. Tetapi jemaah sekalian, walaupun Nabi dan Rasul itu mulia, tidak ada bedanya orang yang menyembah Nabi dan Rasul dan orang yang menyembah batu. Nggak ada bedanya. Dua-duanya musyrik. Dua-duanya musyrik. Yang menyembah setan dan menyembah wali atau malaikat sama statusnya sebagai orang musyrik. Kenapa? Karena diantaranya dalam ayat ini Allah melarang kita menyembah kepada selainnya dalam bentuk umum. Tidak ada yang Allah perkecualikan. Kata Allah, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak ada pengecualian.
Tidak ada pengecualian. Apapun, siapapun tidak layak dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini jemaah sekalian, wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Selalu dan seringkali kalau ada beberapa perintah disebutkan terlebih dahulu perintah mentauhidkan Allah, kemudian disusul dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak orang tua atas seorang anak. Wajib kita berbuat baik. Begitu pula sebaliknya, dalil-dalil yang melarang beberapa bentuk dosa seringkali disebutkan dosa syirik nomor 1, kemudian disusul dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dan di sini juga kita bisa memetik pelajaran, Islam menyuruh kita menunaikan hak setiap yang punya hak atas kita. Hak Allah atas kita adalah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Kemudian kita masih punya kewajiban menunaikan hak makhluk, dan makhluk yang paling besar haknya atas kita setelah Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang tua kita. Kemudian wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kenapa ada wasiat ini jemaah sekalian? Karena memang ini ada kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah. Subhanallah. Makanya mereka disebut jahiliyah, dinisbatkan kepada al-jahal, kebodohan. Anak perempuan mereka bunuh karena malu. Anak laki-laki pun mereka bunuh karena takut merepotkan mencari rezeki untuk dia. Makanya ada wasiat ini. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Lalu Allah ingatkan, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, nggak usah khawatir dengan rizki anak-anak kita. Allah yang memberikan rizki kepada mereka, bukan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita memperbanyak anak. Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang lagi subur kandungannya, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Itu di hari kiamat. Dan di dunia banyaknya anak kita tentu kita didik dengan pendidikan agama yang baik, maka orang soleh semakin banyak dan umat Islam semakin kuat. Dan yang sangat penting juga adalah pahala kita semakin banyak. Kita berusaha melahirkannya, itu sudah pahala besar. Kita berusaha memberi nafkah kepada anak-anak kita, itu juga pahala besar. Kita memberikan pendidikan agama yang terbaik, itu pahala yang paling besar. Seseorang yang punya anak, dia berikan pendidikan agama yang terbaik, itu pahala yang paling besar. Dan dia curahkan kasih sayang, perhatian terhadap anak-anaknya, itu pahala yang sangat besar. Ini pintu kebaikan jemaah sekalian. Bagi setiap orang yang sudah berkeluarga, pintu kebaikan yang sangat besar adalah memperhatikan keluarganya, memperhatikan anak dan istrinya, terutama terkait pendidikan agama. Maka jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini juga tidak salah orang-orang tua kita dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, banyak istri banyak rezeki juga plus masalah, ya. Banyak rezeki plus masalah. Jadi kita nggak usah khawatir. Dan di sini kita diingatkan untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini dulu terjadi, dan sekarang alhamdulillah kita hampir-hampir tidak pernah mendengarkan
ada orang tua yang tega membunuh anak. Namun sangat disayangkan ada yang mirip dengan itu. Para ulama menamakan itu sebagai pembunuhan kecil, yaitu membatasi kelahiran anak. Dan yang paling besar dosanya, kalau kehamilan sudah 4 bulan kemudian digugurkan. Ini dosanya sama dengan membunuh, karena sudah ditiupkan ruh. Kemudian kalau belum ditiupkan ruh sebelum mencapai 4 bulan, tentu itu dosa besar lagi. Itu termasuk dosa besar. Kalau belum hamil sedikit pun, lalu suami istri ini mencegah kehamilan, itu juga bertentangan dengan perintah Nabi SAW untuk memperbanyak keturunan. Kecuali ada alasan yang dibolehkan syariat, seperti alasan-alasan darurat karena kesehatan, karena ada penyakit tertentu, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada alasan, maka ini tercelah. Dan seringkali alasan manusia di zaman sekarang pun sama. Kenapa membatasi kelahiran? Karena takut terjadi peledakan penduduk, karena takut susah cari pekerjaan, dan lain-lain. Intinya kan sama, takut kekurangan rezeki. Itu disebabkan karena apa? Kurangnya keimanan. Bukan tidak ada iman, mereka tahu sebenarnya Allah yang memberikan rezeki. Bahkan Allah sudah tulis rezeki kita tidak akan berubah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Enggak berubah jamaah sekalian. Allah sudah tulis. Kita mau punya anak berapapun, rezeki kita enggak berubah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah Allah tuliskan. Cuma kurang keimanan. Wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, perbuatan maksiat yang nampak maupun yang tersembunyi. Ayat ini mengandung pelajaran larangan melakukan yang haram itu mencakup 2 macam larangan. Pertama, larangan melakukannya, yang kedua, larangan mendekatinya. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan hanya zinanya yang dilarang, mendekatinya juga dilarang. Oleh karena itu wajib kita menjauhi sebab-sebab yang dapat menjerumuskan kita dalam dosa. Dan Allah ingatkan di sini yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena ada orang di depan orang lain, Masya Allah, dia seperti orang yang paling bertakwa. Ketika dia sudah bersendirian, terutama bersama HP-nya, mulai dia melakukan banyak perbuatan dosa. Maka Allah ingatkan, hendaklah kita jauhi perbuatan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Wasiat yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wasiat yang kelima adalah larangan menghilangkan nyawa manusia yang Allah haramkan untuk dibunuh. Siapa mereka itu yang haram dibunuh? Ada 4. Yang pertama, jiwa seorang muslim. Yang kedua, jiwa kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka tunduk dengan pemerintah kaum muslimin, mereka tidak memberontak. Kalau mereka memberontak, wajib bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Yang ketiga, kafir musta'min, orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin karena ada satu keperluan, satu hajat, lalu ada seorang muslim berjanji untuk melindunginya, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Di zaman sekarang yang mirip dengan itu adalah pemerintah memberikan visa kepada orang kafir untuk masuk ke negeri Islam, maka orang ini berada dalam jaminan perjanjian. Yang keempat, kafir mu'ahad, yaitu orang-orang kafir dari negeri kafir yang melakukan perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Dan saudara-saudara kita di Palestina dengan Yahudi itu sudah berkali-kali gencatan senjata, tapi Yahudi selalu mengkhianati.
Iya. Dan umat Islam tidak boleh berkhianat. Ini sifat seorang mukmin, sekali berjanji pantang mengingkari. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan illa bil haq, kecuali membunuh dengan alasan yang benar. Contohnya apa jemaah sekalian? Hukuman mati untuk orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah. Itu hukumannya hukuman mati. Sudah pernah menikah kemudian zina. Ini dia dibunuh dengan alasan yang benar. Begitu pula kisos, menghilangkan nyawa seorang muslim, juga dia dikisos, dibalas, dihilangkan nyawanya. Begitu pula orang yang murtad, keluar dari Islam, hukumannya hukuman mati. Ya, seperti pembahasan kita tadi, kalau itu hak dia untuk murtad, tentu dia nggak boleh dihukum. Tapi itu bukan hak dia, itu dosa terbesar. Maka dalam syariat dia diberi hukuman mati. Begitu pula melakukan hubungan sejenis, laki-laki dengan laki-laki melakukan homoseksual, maka keduanya dihukum mati, apakah sudah pernah menikah atau belum. Jadi kalau dengan lawan jenis, jika belum nikah atau salah satu belum nikah, maka yang belum nikah itu dia nggak sampai dihukum mati. Tapi kalau sudah pernah menikah dihukum mati. Itu kalau dengan lawan jenis. Tapi kalau dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, sudah pernah menikah atau belum, dihukum mati. Artinya apa? Itu dosanya lebih besar. LGBT itu lebih besar daripada zina. Hubungan laki-laki dengan laki-laki homoseksual, dosanya lebih besar daripada zina laki-laki dengan wanita, dengan lawan jenis. Iya. Ini contoh jemaah sekalian, dibunuh mereka dengan cara yang hak, dengan alasan yang benar. Tapi yang berhak membunuh mereka adalah pemerintah, bukan masyarakat. Bukan masyarakat. Kalau pemerintah tidak melakukannya, dosa-dosa mereka. Kita sebagai masyarakat tidak boleh mengambil alih. Kalau kita ambil alih, malah akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Kemudian ini akhir ayat yang pertama, ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wasiatkan kepadamu agar kamu berakal. Perhatikan jemaah sekalian, ayat ini memberi pelajaran penting kepada kita. Orang yang berakal itu kalau dia tunduk kepada syariat Allah, kalau dia masih punya akal sehat, karena Allah sebagai Rabb, dia adalah hamba yang selalu butuh kepada Allah. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, Allah yang maha berilmu, begitu pula Allah yang maha penyayang. Tentu Allah lebih tahu mana syariat yang paling baik untuk kita. Dan Allah yang maha penyayang kepada kita, tentu Allah akan memberikan kepada kita syariat yang mengandung kasih sayang kepada kita. Jadi kalau kita menolak syariat Allah, kita lebih memilih tradisi-tradisi, budaya-budaya, hukum-hukum selain daripada yang Allah tetapkan, sama saja kita merasa lebih pintar daripada Allah, lebih sayang kepada masyarakat daripada Allah. Dan seakan-akan kita tidak butuh lagi kepada Allah. Subhanallah. Ini hakikatnya jemaah sekalian. Orang yang menolak syariat Allah, seakan-akan dia nggak butuh lagi kepada Allah. Dia nggak perlu lagi Allah memberikan rezeki kepadanya. Padahal dia masih tinggal di bumi Allah, dia masih makan sehari-hari rezeki yang Allah berikan, dia masih menghirup udara yang Allah berikan. Makanya dia disebut orang yang sombong, sekaligus orang yang kurang akal atau sudah tidak punya akal sama sekali. Perhatikan ayat ini, kata Allah, dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang berakal. Kita masuk wasiat yang keenam. Wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan penuhilah takaran serta timbangan dengan keadilan. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wasiat yang keenam adalah perintah untuk anak yatim sebelumnya. Wasiat yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik,
sampai dia mencapai usia dewasa dan sudah bisa mengelola hartanya, maka serahkan kembali hartanya. Jadi wasiat yang keenam adalah khusus kepada orang yang dititipi harta anak yatim. Hati-hati, jangan kita gunakan sedikit pun, itu adalah dosa yang sangat besar. Tapi kata Allah dalam ayat ini, kecuali dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu, misal kalau kita pandai berbisnis, lalu kita gunakan harta anak itu untuk dikembangkan, hasilnya kita berikan kepadanya. Itu maksudnya cara yang terbaik. Kalau kita nggak pandai berbisnis, jangan, nanti malah habis hartanya. Kemudian kalau dia sudah dewasa kata Allah dan sudah bisa mengelola hartanya sendiri, maka serahkan seluruh harta itu kepadanya. Wasiat yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi jemaah sekalian, ketika kita menakar dan menimbang, apakah sebagai pembeli atau penjual atau petugas, maka lakukanlah dengan benar, lakukanlah dengan adil. Tapi kata Allah, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Misal kita mengukur beras 1 liter, mungkin ada kurang 1 butir yang kita nggak mungkin memastikan, maka itu Allah maafkan. Itulah artinya kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kamu berucap, maka berucaplah dengan adil walaupun terhadap kerabat yang dekat. Jadi yang ke-7 perintah berbuat adil dalam perbuatan, yang ke-8 perintah berbuat adil dalam ucapan. Bahkan walaupun harus merugikan keluarga dekat. Kalau dia salah, kita katakan salah. Inilah ajaran Islam. Andai kita diminta bersaksi untuk suatu kasus di pengadilan, keluarga kita tahu dia salah, kita harus katakan dia salah. Bahkan jemaah sekalian, walaupun bersengketa antara muslim dengan kafir, yang muslim ini kita cintai dia sebagai seorang muslim, sedangkan yang kafir kita tidak boleh bersikap wala kepadanya. Tapi kalau dia yang benar, kita harus katakan dia yang benar. Ini ajaran Islam. Jangan sampai karena kita membela yang muslim, kita bela walaupun dia salah, tidak boleh. Ini misalkan ada persengketaan antara muslim dan kafir karena tanah. Kita tahu tanah itu milik orang kafir tersebut, maka kita harus mengatakan itu milik dia. Kita sebagai saksi, bukan milik saudara kita sesama muslim. Iya. Jadi ini adil dalam ucapan. Dan luar biasa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan. Beliau bersumpah, wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andai Fatimah putriku yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Wasiat yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah. Apa arti perjanjian Allah jemaah sekalian? Ada 2 penafsiran yang masyhur. Penafsiran yang pertama kata para ulama, yang dimaksud dengan perjanjian Allah itu adalah semua perintah dan larangan Allah. Semua perintah dan larangan Allah atas kita, itu adalah perjanjian Allah atas kita yang mesti kita tunaikan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, semua perjanjian yang kita buat dengan orang lain, maka itu juga perjanjian Allah. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita memenuhi janji. Jadi jemaah sekalian, ketika kita membuat perjanjian dengan kantor tempat kita bekerja misalkan, atau majikan tempat kita bekerja, maka ketahuilah itu juga perjanjian dengan Allah. Kelak kalau kita melanggar perjanjian, ya misalkan ada aturan waktu masuk kerja jam 7, pulang jam 5, tapi kita datang jam 8, pulang jam 4.30, maka itu kita akan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Habis waktu, Pak? Masih ada waktu? Baik. Ya. Pak, azan dulu baru kita lanjut ya. Ya, sedikit lagi baru tanya jawab. Wasiat yang akhir, wasiat yang keempat,
ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian dapat memetik pelajaran. Artinya orang yang menggunakan akal sehat yang bisa memetik pelajaran. Ini akhir daripada ayat yang kedua dan juga akhir wasiat yang ke-9. Kita masuk wasiat yang terakhir yang ke-10, berada di ayat yang terakhir Al-An'am 153. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, kata Allah, satu jalan saja, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subulah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena itu akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Wasiat yang ke-10 adalah perintah mengikuti satu jalan saja agar kita selamat. Itulah jalan Allah yang lurus. Tidak lain yang dimaksudkan adalah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Semuanya salah, semuanya tersesat, hanya satu yang benar, hanya satu yang selamat. Siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi inilah jemaah sekalian, satu-satunya jalan kebenaran, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu di sini kita bisa memetik pelajaran, orang yang rajin ibadah belum tentu mengikuti jalan yang lurus. Dia mengikuti jalan yang lurus kalau dia ibadahnya sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barulah dia menjadi orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, walaupun rajin ibadah, belum tentu dia di sisi Allah dinilai sebagai orang yang bertakwa sampai ibadahnya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir ayat ini Allah mengatakan, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Betapa pentingnya 10 wasiat ini. Syekh juga menyebutkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala. Siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera padanya stempel beliau, maka bacalah firman Allah ayat ini mulai dari qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum sampai pada wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu al-ayah, yaitu surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Maksud Ibnu Mas'ud, sebenarnya Nabi SAW tidak meninggalkan wasiat tertulis kepada kita. Tapi kata beliau, seandainya Nabi Muhammad SAW sebelum wafat menulis wasiat, maka pastilah yang beliau akan tulis 10 wasiat ini. Karena setiap wasiat Allah pasti juga merupakan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian 10 wasiat Allah. Kalau kita berpegang teguh dengannya, maka kita akan selamat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Apakah mengganti hukum Allah diganti dengan hukum buatan manusia? Apakah ini termasuk syirik? Sebenarnya inti daripada permasalahan itu adalah bukan sekedar mengganti atau mengamalkan hukum yang selain hukum Allah, tapi
melakukan satu dari tiga hal. Jadi jemaah sekalian, ulama ahli sunnati wal jamaah menjelaskan, berhukum dengan selain syariat Allah itu pada dasarnya adalah kufur kecil, syirik kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi tidak sampai dihukumi syirik besar. Jadi nggak boleh kita katakan murtad, kafir, keluar dari Islam. Kita harus bedakan antara syirik besar dan syirik kecil. Kecuali orang yang melakukan itu melakukan satu dari tiga hal, baru dia terjerumus pada syirik besar. Apa saja itu? Yang pertama, dia meyakini hukum Allah kedudukannya sama dengan hukum manusia. Yang kedua lebih parah, hukum buatan manusia dia yakin lebih baik daripada hukum Allah. Yang ketiga, dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Semisal dia mengatakan, bagi kami khamar itu halal, padahal dia tahu Allah mengharamkan. Maka ini adalah syirik besar. Kenapa? Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah, walaupun dia nggak minum khamar. Kalau dia minum khamar, tapi dia masih yakin khamar itu haram, maka dia disebut pelaku dosa besar. Walaupun dia tidak minum, tapi dia mengatakan khamar bagi kami sudah halal, tidak lagi haram, maka ini adalah syirik besar. Baik, itu ringkasnya pembahasan ini. Bukan masalah mengganti atau mengamalkan. Cuma umumnya orang yang dia datang di satu negeri muslim yang berhukum dengan syariat, kemudian dia ganti dengan hukum buatan manusia, umumnya orang seperti ini adalah orang yang meyakini memang hukum manusia lebih bagus. Makanya sebagian ulama langsung menghukumi dia sebagai musyrik, karena nggak mungkin dia muslim kalau dia melakukan itu. Tapi kalau kita kembali kepada keyakinannya, belum tentu juga. Mungkin dia bodoh, dia punya uzur karena kebodohannya, dan dia masih meyakini hukum Allah lebih baik. Tapi karena dia mengikuti hawa nafsu dan lain-lain, selama dia masih mengakui hukum Allah sebenarnya lebih baik, maka dia tidak dihukumi sebagai musyrik atau kafir, tapi syirik kecil atau kufur kecil. Iya. Bagaimana dengan KB, keluarga berencana? Ini membatasi kelahiran. Membatasi kelahiran itu ada dua. Pertama, kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Beliau memerintahkan kita memperbanyak anak. Yang kedua, kalau dia punya alasan yang sesuai syariat, maka boleh. Contohnya dokter mengatakan ibunya ini ada penyakit tertentu, kalau hamil lagi berbahaya, boleh dicegah kehamilannya. Atau mungkin operasi sesar, kata dokter ini sudah berbahaya, nggak bisa hamil lagi. Ya, mungkin ada batasnya 2 atau 3, maka ini boleh karena alasan darurat. Begitu pula dibolehkan sekedar mengatur jarak kelahiran, boleh. Karena ada satu maslahat yang kita inginkan, lalu kita atur jarak kelahiran sehingga anak-anak kita tidak terlalu dekat, maka tidak mengapa. Adapun membatasi kelahiran tanpa ada alasan, apalagi alasannya takut miskin seperti orang-orang jahiliyah dahulu, maka itu bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Apakah harta warisan dari anak yatim yang tidak dibagi oleh hak warisnya termasuk memakan harta anak yatim? Ya tergantung. Kalau kita ingin menyimpan sampai dia dewasa, maka seharusnya memang itu yang kita lakukan. Ya, dia punya warisan 1 miliar, dia masih SD, nggak mungkin kita kasih ke dia. Harus kita simpan dulu. Ini yang Allah ingatkan, orang yang menyimpan ini jangan sampai dia gunakan, kecuali itu tadi dengan cara yang terbaik. Ya mungkin di zaman sekarang kita belikan tanah, nanti anak ini besar tanahnya jadi mahal, kita serahkan sertifikat kepada dia kalau dia sudah besar. Itu yang dimaksud dengan cara yang terbaik. Iya.
Bagaimana hukumnya menyimpulkan sendiri hikmah dari peristiwa yang terjadi dalam hidup seseorang? Dan apakah ada batasannya? Mohon nasihatnya Ustadz bagi saya dalam menyikapi berbagai takdir sebagai hamba Allah. Kalau kita simpulkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka itu bagus. Contohnya kita dapat musibah, lalu kita ingat dosa, itu bagus. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia, agar Allah menjadikan mereka rasakan sendiri sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka bertobat. Dan ini kebiasaan para ulama dahulu. Walaupun mereka orang-orang soleh, saat ditimpa musibah, yang pertama mereka ingat dosa. Jangan-jangan karena dosa kita. Ya, Imam jamaah sekalian, imam besar dari generasi tabi'in, Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, pernah tertimpa satu musibah. Apa yang beliau ingat? Dosa 20 tahun yang lalu. Dosa 20 tahun yang lalu. Kenapa kok masih bisa ingat dosa 20 tahun yang lalu? Karena memang dosanya sedikit, jadi teringat. Kalau kita mungkin bingung dosa yang mana ini ya. Yang jelas itu kebiasaan yang baik. Itu kebiasaan yang baik. Jika Allah menimpakan musibah dan malapetaka kepada kita, pertama kita ingat dosa kita, kembali kita kepada Allah, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Iya. Bila muslim berbuat syirik, terhapus amalnya. Apakah tetap berlaku jika muslim tersebut tidak tahu bahwa perbuatan itu termasuk syirik, karena yang mengajarkan justru ustadz atau kiainya? Nah, pada dasarnya amalnya terhapus. Apakah Allah memberi uzur atau tidak, kita tidak tahu pasti. Itu sudah urusan Allah. Tapi mengkafirkan dia atau tidak, nah itu bisa kembali kepada kita. Kalau dia kita lihat orang bodoh, belum ngerti, maka dalam syariat dia diberi uzur. Para ulama ada istilah al-uzru bil jahli, uzur karena kebodohan. Dia muslim, dia sudah terjerumus dalam kesyirikan, tapi kita tidak langsung memvonis dia kafir. Kenapa? Kita lihat orangnya bodoh, orangnya belum ngerti, maka dia masih diberi uzur. Dia diingatkan dulu, dinasehati. Iya. Itu hukum mengkafirkannya. Adapun soal amalannya, maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu pasti, hanya saja kita berpegang dengan dalil yang bersifat umum. Orang yang berbuat syirik, amalannya terhapus. Oleh karena itu, pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah tentang hukum kita menjadi makmum orang yang berbuat dosa-dosa besar. Maka jawaban beliau, kalau dia berbuat dosa syirik, ya, kita tahu dia pelaku dosa syirik, ya, misalkan masih percaya kepada para dukun, atau dia sendiri adalah dukun, maka kita tidak boleh menjadi makmumnya. Kita nggak boleh menjadi makmumnya, karena Allah mengabarkan amalan orang-orang musyrik itu terhapus. Kita tidak boleh menjadi makmumnya. Tapi kalau dosanya, kata beliau, walaupun dia pelaku dosa-dosa besar, tapi tidak sampai tingkat syirik, masih boleh kita jadi makmumnya. Dan itu masih lebih baik daripada kita di rumah sholat sendiri. Namun kalau kita ke masjid dan imamnya masih berbuat syirik, kita tidak boleh menjadi makmumnya. Itu jawaban beliau rahimahullah. Apakah dengan mengidolakan manusia biasa sampai berlebihan termasuk syirik? Seperti keadaan sekarang, di mana anak-anak muda yang sebagian besar suka dengan aktor Korea. Jamaah sekalian, ini ada dua tingkatan. Jadi ini pertanyaan terkait dengan hukum kita senang terhadap orang kafir. Hukum kita senang terhadap orang kafir. Maka ada dua tingkatan. Tingkatan yang sampai kekufuran dan tingkatan dosa besar. Kapan menjadi kufur? Kalau kita senang kepadanya karena agamanya. Karena agamanya.
maka ini adalah kekufuran. Dan ini masuk dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Allah berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian, wahai umat Islam, bersikap setia, loyal, senang kepada mereka, atau menjadikan mereka sebagai wali, orang yang disenangi, yang dicintai, yang dijadikan idola, maka dia bagian dari mereka. Dia bagian dari mereka. Tapi para ulama menjelaskan maknanya, kalau alasan dia menyenangi mereka karena agama mereka, atau sebaliknya karena ketidaksukaannya terhadap Islam, maka Islamnya pun batal. Kemudian yang kedua, tingkatan dosa besar. Kalau dia menyenangi orang-orang kafir itu hanya karena dunia, hanya karena alasan duniawi, maka ini adalah dosa besar. Karena masih di surat Al-Maidah ayat ke-51, Allah melarang perbuatan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Arti wali, jemaah sekalian, dalam bahasa Arab itu mencakup pemimpin, pejabat, orang yang dicintai, yang disenangi, orang yang kita jadikan kepercayaan kita, teman dekat, semua mencakup. Maka semua itu terlarang. Ayatnya jelas, dan itu sifat orang-orang munafik. Di surat An-Nisa Allah mengatakan, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai kecintaan mereka selain dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini memang sangat disayangkan fenomena sebagian anak-anak muda kita yang memiliki kecenderungan, kecintaan, kesenangan kepada orang-orang kafir. Ya, ini harus diingatkan. Sudah habis waktu. Baik, terakhir mungkin ya. Bagaimana hukumnya laki dan perempuan video tapi bukan mahram? Ya tentu tidak boleh. Mereka enggak video pun ya enggak boleh mereka dekat-dekatan. Tidak boleh, jemaah sekalian. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan para sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang paling suci hatinya, kalau mau berjumpa dengan para istri Nabi, kalau ada keperluan kepada istri Nabi, wanita-wanita suci, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijabin dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Kalau kamu ingin meminta sesuatu atau punya keperluan kepada istri-istri Nabi, mintalah dari balik hijab. Karena itu kata Allah, lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Jadi ini perintah Allah, bagaimana batasan antara laki-laki dan wanita bergaul. Gak boleh campur baur. Walaupun banyak orang gak boleh campur baur. Padahal mereka ini laki-laki dan wanita yang paling beriman, sahabat Nabi dan istri Nabi loh. Apalagi kita. Tentu kita lebih butuh lagi, jamaah sekalian. Dan lebih parah lagi kalau sampai berdua-duaan. Ini sama saja, mau di video nggak di video sama saja, ini tidak dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau di video malah dosanya lebih besar. Karena itu sama saja kita mengajak orang lain ikut melakukan yang sama. Kalau ada orang yang ikut melakukannya, dosa akan mengalir kepada kita. Jadi hati-hati jemaah sekalian, di era YouTube, di era medsos hari ini, dosa pun bisa menjadi dosa jariah. Bukan hanya amal jariah, hati-hati. Kita share dosa, maka orang yang melihat, apalagi sampai mengikuti, mereka kena dosa. Maka dosa mereka mengalir kepada kita tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kita mati, YouTube kita masih ada, dosa masih terus mengalir. Ini bisa sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Hati-hati. Apalagi kalau wanitanya buka aurat dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Farhan.